Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran kimia. Kita akan melanjutkan, kalau kemarin kita sampai kepada ikatan kovalen koordinasi, ya. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, ada tunggal, kemudian ada ikatan ionik, contohnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas kovalen polar dan kovalen nonpolar. Ingat bedanya ikatan ionik dan kovalen. Kalau ionik itu gampangnya kalian lihat aja unsur logam dan unsur non-logam. Itu saling berikatan maka disebutlah ikatan ionik. Kalau kovalen, dua unsur atau lebihnya itu sama-sama non-polar, maaf, sama-sama non-logam. Unsur A non-logam, unsur B non-logam. Maka ketika dia berikatan disebutnya ikatan kovalen. Ya, bisa dibedakan. Sekali lagi, ikatan ionik itu ikatan yang terjadi pada unsur logam dengan unsur non-logam diakibatkan oleh gaya elektrostatik, yaitu nanti akan terjadi serah terima elektron. Sedangkan ikatan kovalen itu terjadi pada unsur non-logam dengan non-logam, ya, dan tidak mengalami serah terima elektron, melainkan penggunaan bersama-sama elektronnya. Oke, kita lanjutkan. Kovalen polar. What is the meaning of polar? Nah, kita akan bahas dulu ini, kepolaran ikatan. Merupakan suatu penggambaran pemisahan muatan positif dan negatif dari dua atom yang berikatan. Nah, ketika proses ikatan kovalen itu terjadi, namanya kan penggunaan bersama. Supaya kita membedakan apakah kovalen ini polar dan nonpolar, maka harus ada pemisahan. Nah, pemisahannya ini didasarkan oleh perbedaan keelektronegatifan atau sering kita gambarkan simbolnya delta ini ya, segitiga delta En. En itu berarti elektronegatifan dari dua atom. Makin besar delta, artinya selisih ya delta, makin polar ikatan kovalen. Berarti kalau deltanya lebih dari 0,1, 0,2 sampai berapa ya, 1, 2 misalkan, maka ikatannya itu makin polar. Berarti kalau semakin kecil harganya maka dia semakin non polar. Oke, bisa dipahami sampai situ ya mudah-mudahan. Selanjutnya. Nah, buat apa sih kita tahu bahwa ikatan kovalen itu polar atau non polar? Nah, ini yang paling utama. Mengetahui kelarutan suatu senyawa, contoh air adalah polar, maka air larut dengan senyawa polar yang lain seperti alkohol. Nah, Bapak tanya sekarang, kalau air itu disebut polar, kemudian kalian campurkan dengan minyak, apakah air dan minyak bisa bersatu? Nah, secara hukum fisika, itu terdapat dua lapisan. Lapisan yang di bawah adalah air dan lapisan yang di atas adalah minyak. Mau kalian campurkan dengan sendok, kalian kocok-kocok di dalam botol, kalian aduk-aduk di kolam, kalian lemparkan, itu tidak akan menjadi sebuah campuran yang homogen dalam secara fisika. Namun secara kimianya adalah ternyata kalau air itu polar, maka sebaliknya minyak itu non polar. Sehingga dia tidak dapat bersama-sama menyatu membentuk senyawa baru. Nah, disitulah kita harus tahu, oh, ini bagian senyawa polar. Oh, berarti kalau senyawa polar itu harus larut dengan senyawa polar yang lain. Oleh karena itu, produsen parfum biasanya tidak pure semuanya apa namanya bahan intinya ya parfumnya, tapi selalu dicampurkan dengan alkohol. Alkohol ini juga bisa secara kimianya itu menghasilkan aroma. Makanya banyak minyak wangi yang menggunakan alkohol supaya apa? Supaya aroma parfumnya itu lebih terasa. Bisa tidak menggunakan alkohol, ya bisa. Hanya saja daya aroma khas parfumnya itu tidak terlalu menimbulkan aroma yang khas gitu. Oke, itu hanya sebagai selingan saja. Jadi kalau nanti kalian ingin mencampurkan di lab, harus mengetahui dulu mana senyawa polar dan senyawa non-polar apabila ingin mencampurkan menjadi zat baru. Gitu. Oke. Selanjutnya, jenis ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non-polar.
Kalau ikatan kovalen polar, gampangnya dia itu adalah hetero. Di mana-mana ada hetero, pasti ada homo. Kalau hetero berarti dia berbeda jenis unsurnya. Ya, contohnya ada H, ada Cl, sama-sama beda. Ada H, ada F, sama-sama beda. NH, OH dan seterusnya. Ya. Dan ini semuanya adalah non-logam. H-nya non-logam, Cl-nya non-logam, dan seterusnya. Maka dia disebut dengan kovalen polar. Berarti intinya kalau beda aja hurufnya pasti dia polar. Khusus, nah ini khususnya apa? Khusus untuk dua unsur seperti ini. HCl, HF, NH, dan OH. Ataupun HCl, maaf HN misalkan ya. HN, kemudian HBr, dan seterusnya itu hanya terdiri dari dua buah unsur. Bagaimana kalau molekul ya? Nanti kita akan bahas. Ikatan kovalen nonpolar itu bagaimana? Sama saja, dua-duanya juga non-logam. Hanya saja kalau tadi hetero itu berbeda jenis, sekarang homo yaitu sama. O dan O membentuk menjadi O2. Cl dan Cl membentuk menjadi Cl2. H dan H membentuk H2. Semuanya sama. Contoh yang lain apa? Misalkan F2, kemudian N2, maka dia disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Nah, sampai di situ berarti ikatan kovalen polar untuk dua jenis bisa dibedakan baik itu polar dan non-polar dari huruf ininya atau jenis unsurnya. Kalau jenis unsurnya sama, maka disebut non-polar. Kalau jenis unsurnya berbeda, maka disebut kovalen polar. Ingat, ini hanya terjadi pada dua unsur. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, sebelumnya harus tahu dulu struktur Lewis yang tepat seperti apa. Kedua, mencari data elektronegativitas pada setiap unsur. Pak, dari mana? Dari sini. Kalian bisa searching ya di internet. Kemudian kalian bisa catat di buku dan lain seterusnya. Nah, ini data elektronegatif ya yang ada di bawah H 2,2, Li 0,9 sampai dan seterusnya, Xe xenon 2,6, Rn radon, Na itu berarti tak hingga ya, lebih berarti lebih dari 2,6 dan seterusnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu menentukan selisih delta N. Bagaimana ya? Selisihnya berarti misalkan 2 dikurang 2, 0 gitu ya. 3 dikurang 3, 0. Atau kayak tadi misalkan kita kembali reaksi antara H dengan F. Berarti selisih ya. 3,98 dikurang 2,2 berarti berapa? Selisihnya seperti itu saja. Nanti ketahuan mana yang polar dan mana yang non-polar. Keempat, menentukan arah panah parsial positif dan parsial negatif. Maksud parsial positif dan negatif itu, kalau yang, maaf kita kembali lagi, kalau yang elektronegativitasnya lebih besar dibandingkan unsur yang lain, misalkan H dan F ya, ternyata F itu 3,9, H itu 2,2, berarti yang besar yang mana? Keelektronegatifannya, berarti F ya, maka ini adalah elektronegatif. Artinya dia adalah parsial negatif, yang paling elektronegatif, sedangkan H ini disebut dengan parsial positif. Sekali lagi, misalkan ada unsur H dan F membentuk HF ya. Berarti kalau dua unsur yang berbeda disebut apa? Ayo, sebut apa? Nah, ini kembali lagi disebut apa yang berbeda? Hetero, berarti dia kovalen polar. 3,9 berarti disebut parsial negatif, dan ini disebut dengan parsial positif. Oke. Dan terakhir menentukan momen dipol. Untuk non-polar momen dipolnya 0, untuk polar momen dipolnya lebih dari 0. Nilai untuk momen dipol dan delta N dapat dikatakan hampir sama. Kenapa dikatakan hampir sama? Ya, kalau momen dipolnya biasanya lebih rinci, misalkan 3,30. Sedangkan delta N biasanya satu angka di belakang koma itu ya. Tapi tidak terlalu berbeda jauh. Oke, contoh penentuan ikatan polar. Contoh ikatan kovalen polar untuk dua unsur yaitu HF. H dan F kayak tadi ya, H-nya itu 2,1,
F-nya itu tadi ya di tabel 3,9 kita bulatkan menjadi 4,0. Ketika kita selisihkan ya hasilnya 4,0 dikurang 2,1 maka dia delta EN-nya adalah 1,9. Nah, 1,9 maka dia disebut dengan polar. F kenapa disebut parsial negatif? Karena dia lebih besar keelektronegatifannya dibandingkan dengan H yang memiliki parsial negatif. Positifnya adalah 2,1. Ikatan kovalen polar untuk molekul yang lebih dari 2 unsur. Contohnya NH3. NH3 seperti biasa ya kita buat struktur Lewisnya. Kita tentukan keelektronegatifan masing-masing unsur. Ini 2,1, 2,1, 2,1. N-nya adalah 3. Lihat arah panahnya. Kenapa arah panahnya ke N? Karena N itu lebih besar keelektronegatifannya, maka panahnya ke N. Keterangan arah panah ke pusat berarti polar. Dengan syarat delta N lebih dari 0. Ya silakan saja 3,0 dikurang 2,1 ya. Pasti lebih daripada 0. Ini pun sama. Terdapat keterangan yang kedua, terdapat satu pasangan elektron bebas atau disebut dengan PeB, maka polar. Semakin diperkuat oleh keterangan yang kedua, kalau tadi dia polar kenapa? Karena arah panahnya ke pusat. Pusat berarti inti ya ini. Terus diperkuat lagi adanya PeB, pasangan elektron bebas gitu. Maka dia adalah polar. Kalau untuk nonpolar, contohnya H2 ya, H dengan H. 2,1, 2,1, 0. Delta N-nya 0 ya. Karena ya sama, 2,1 dikurang 2,1, 0,0. Parsial negatif dan parsial positifnya, nah di sini ditiadakan. Ya, karena tidak bisa dipisahkan. Parsial positif dan negatifnya ditiadakan. Karena tidak ada yang lebih besar kan? Nah gitu. Oke. Contoh penentuan ikatan nonpolar untuk molekul yang tidak dua atom. Cl4, C-nya pusat, Cl, 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 Cl ya. C itu elektron valensinya 4, 1, 2, 3, 4 dipakai oleh masing-masing Cl yang ada 4 ini. C itu keelektronegatifannya 2,5, sedangkan Cl itu 3,0. Yang lebih besar mana? Ya Cl. Berarti arah panahnya ke Cl semua. Nah, bagaimana tuh ini polar atau non polar? Nah, ini arah panah tidak ke pusat berarti non polar. Meskipun delta N lebih dari 0, ya. Betul, delta N lebih dari 0. Karena diperkuat tidak adanya PeB di pusat, ditambah lagi PeB-nya nggak ada di sini. Tidak ada sisa elektron di C. Oke. Prediksi ikatan pada umumnya, jenis ikatan dapat dilihat dari 1. Jika delta N 0,0 maka dia nonpolar. Untuk unsur yang hanya dua jenis TA ya, yang kayak H dan H, F dan F gitu. Jika delta N 0,1 sampai 1,9 maka dia polar. Jika delta N 2 atau lebih maka ikatannya adalah ikatan ionik. Intinya, yang polar itu biasanya dari 0,1 sampai 1,9. Maka dia itu polar. Kalau lebih dari 1,9, 2 dan seterusnya, maka dia adalah ikatan ionik. Sedangkan yang non-polar biasanya 0,0 untuk dua unsur. Tapi bisa jadi dia tidak 0,0 kayak unsur yang tadi, kayak molekul yang ini ya. Dia 3,0 dikurang 2,5 dia tidak 0 ya, 0,5 malah. Tapi kenapa dia tidak polar? Ini alasannya karena dia tidak panahnya tidak ke pusat, kemudian tidak ada pasangan elektron bebas. Seperti itu. Oke, sampai di situ terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan copy link berikut di deskripsi YouTube-nya ya. Kemudian dijawab. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar YouTube. Kemudian komen juga hadir ya. Terima kasih anak-anakku yang Bapak sayangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.